Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji, puja, syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Allah yang telah menguatkan keimanan keislaman kita semua. Semoga iman Islam kita semua Allah kuatkan, Allah kokohkan. Barokah, alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat dohir batin, selalu sehat jiwa raga, dan selalu sehat pikiran, sehat hati, dan sehat keuangan. Saya doakan keuangan istilahnya nomor satu mitra. Hidup dalam dunia kita perlu keuangan. Sebab untuk beribadah, untuk beramal soleh, ya, beramal soleh. Banyak versi untuk rizki diharapkan ke jalan Allah dan dipakai amal kebaikan. Jadi saya doakan semoga mitra semua subur rizki, lancar kasab, lancar usahanya. Allah berkahkan kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kali ini mitra, alhamdulillahirabbil alamin, saya juga di saat ini sehat, kuat lahir batin, dan kuat sehat pikiran. Ya, sebab kalau nggak sehat pikiran, mana mungkin istilahnya baik gitu kan. Jadi selalu baik pikiran, selalu baik hati, dan selalu baik kesehatan, ya. Terutama baik kepada sesama gitu mitra, gitu ya. Ini ada yang bertanya ke saya seputar wiridan mitra, ataupun beramal amal-amalan kalamullah, ya, berwiridan gitu. Dikala kita berwiridan katanya suka bergerak gitu. Suka bergerak-gerak tangan ataupun badan gitu. Ya. Jadi gimana istilahnya menurut versi saya, dia nanya gitu kan. Saya jawab di YouTube aja lah biar semua mitra tahu. Di dalam wiridan itu kita bermunajat, amal-amal yang kita pahami, amal-amalan yang kita pelajari, kita wiridkan lah, kita bacakan di saat kita ikhlas, di saat istilahnya kita mau mewiridkan ijazah itu atau wirid itu. Ya, kalau versi saya, kalau lagi wirid, tangan bergerak-gerak ataupun badan bergerak-gerak, itu sangat jelek gitu mitra. Kenapa jeleknya? Intinya berarti kalau kita bergerak-gerak, getar-getar, pelantar-pelintir, menjurus lagi wiridan, berarti kita tidak fokus. Tidak fokus munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, gimana cara yang baik istilahnya untuk belajar memukuskan pikiran kita? Yang pertama, satu, kata saya juga niat, ya. Semata-mata karena niat untuk beribadah.
Yang kedua, perjalanan harus baik, gitu kan. Semata-mata kita perjalanan harus baik, wiridnya juga harus baik, gitu. Diiringi dengan keikhlasan, ikhlas kita membacakan kalam-kalam yang sudah dijajarkan sama guru-guru kita. Ya. Jadi gimana itunya cara konsentrasinya satukan. Yang pertama, kalau misalnya kita wirid ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fokuskan aja, fokuskan kita untuk ibadah. Yang pertama itu pikiran. Pikiran kita harus bersih dan harus terang benderang. Yang kedua, hati kita harus bersih dan terang benderang. Jadi dikala istilahnya kita wirid itu tidak ada efek sampingan apapun. Ya, ataupun bergerak-gerak. Sebab tugas kita dan niat kita itu untuk apa? Untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk beramal sunnah gitu mitra. Itu ya dibacakannya. Jadi enak, adem ayem aja gitu. Gak ada pengaruh, gak ada efek sampingan. Ini itu, ini itu, ini itu gitu kan. Ya, jadi harus fokus kita. Harus fokus dan kalau wirid itu pakai sekuatnya, semampunya. Jangan sampai wirid tidak kita mampu terus-terusan wirid, terus-terusan wirid. Ya, minum kopi juga kalau misalnya satu kali enak, satu gelas enak. Tapi kalau misalnya 5 gelas disekaliguskan, itu kita bisa muntah, bisa olah gitu mitra, bisa muntah gitu, isinya tidak baik, tidak nyaman ke dalam jiwa raga kita juga. Nah itu kalau wiridan, kalau versi saya itu sekuatnya, semampunya, dan jangan dipaksakan, gitu kan ya. Jangan ngitung bilangan, jangan hitung-hitung bilangan. Yang dihitung kita keikhlasan, keikhlasan untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meminta keberkahan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan, dan ketajaman batin kita dan ketajaman doa-doa kita itu semata-mata karena ikhlas, karena lillah gitu. Nah, jadi nggak ada efek sampingan, nggak ada ngeleng ke dalam pikiran kita, nggak ada getar-getir, nggak ada getar-getaran, nggak ada, aman-aman saja gitu kan. Jadi orang-orang hikmah, orang-orang yang berilmu itu santai mitra, santai, nggak gurubah-gurubu, kayak Jayarnila kesehatan gitu kan. Nggak mitra. Jadi santai-santai aja. Dikala kita ibadah, ya santai aja gitu kan. Dikala kita sholat, santai aja waktunya gitu kan. Dikala kita beramal soleh, ya santai-santai aja lah. Jangan dipikirin kalau kita beramal. Jangan istilahnya diingat-ingat kalau kita beramal soleh. Istilahnya takutnya nanti takabur gitu kan. Wah kita beramal soleh gini, kita wiridan ini sampai 12.000. Itu istilahnya, ternyata kan istilahnya keberkahannya tidak ada, sebab niatnya itu tidak baik. Ya, jadi semua juga tergantung niatnya gitu mitra. Jadi fokuskan niat untuk ibadah, udah gitu kan. Adapun kita istilahnya beribadah, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu dan keberkahan itu pasti menghantui kita, pasti menyertai kita. Dari apa? Dari amal yang baik, perjalanan yang baik diiringi dengan keikhlasan. Ya, lah itu beramal, lah itulah barokah. Gitu kan. Di saat itu mau berkah gimana? Caranya juga tidak baik, gitu kan. Cara wiridannya juga sembari meta, sembari menjurus ataupun sembari getar gini. Itu kan tidak baik. Nah, jelek aja lah kalau menurut saya gitu kan. Kalau versi saya, jelek aja lah gitu. Yang pertama, hati kita pasti gemetaran gitu kan. Yang kedua, pikiran kita ngeleng gitu kan. Yang ketiga ucapan kita ngawur mitra. Itu kan ngawur. Masa orang-orang berilmu gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin. Kalau orang-orang berilmu yang bisa menguasai ilmu itu intinya harus bisa menguasai kehidupan. Ya, harus bisa menguasai ilmu gitu kan. Bukan kita dikuasai ilmu, bukan. Ya, kalau kita dikuasai ilmu itu istilahnya jelek hasilnya. Kita harus bisa menguasai ilmu. Kita harus bisa menguasai kehidupan. Jadi nggak puyeng gitu kan.
nggak puyeng kalau kita bisa menguasai kehidupan. Intinya ya adem ayem mitra kehidupan kita. Ya, itu segitu aja dulu lah itu intinya. Itu untuk menjawab pertanyaan ke WhatsApp saya. Ini juga untuk edukasi khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk mitra semua, ambil positifnya, buang negatifnya gitu kan ya. Ingatlah, ucapan adalah doa. Doa yang baik untuk kita, doa yang jelek untuk kita juga. Jadi mendoakan orang lain ataupun mendoakan diri sendiri kita harus baik-baik saja. Hasilnya pasti barokah, hasilnya pasti baik mitra. Sekian dulu. Semoga mitra selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, selalu sehat ucapan, selalu sehat hati. Hati kita harus sehat, jiwa raga harus sehat dan kuat. Kehidupan kita harus sehat dan kuat. Kerizkian kita harus sehat dan kuat. Banyak uang mitra, sebab banyak uang versinya sodako kesana kesini itu. Dan jangan diingat-ingat kalau kita beramal, lupakan saja. Allah lah yang akan mengganjar, Allah lah yang akan memberkahkan dari amal kita yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.